Oleh sebab itu, di antara akibat dosa hirmanul ilmi, dicegah mendapat ilmu. Seorang ulama di zaman dahulu menghafal, maka cepat hafal, akan tetapi hilang hafalannya lebih cepat lagi daripada menghafal. Kemudian dia lapor kepada syekh, kepada gurunya, "Hai guruku, apakah penyebabnya hafalanku ini cepat hilang?" Hafalan itu ingatan, hilang ingatan. Kalau orang itu menghafal kalimat Allah, itu hilang hafalannya, jadi gantinya lupa. Kalau orang hafal Quran, gantinya kada ingat lagi. Maka dijawab oleh gurunya, "Tinggalkan olehmu akan segala dosa, dan ketahuilah bahwa ilmu itu adalah nur daripada Allah, tidak diberikannya kepada orang yang berdosa." Jadi kita kalau tidak mau bertaubat atau memundurkan waktunya bertaubat, maka selama belum taubat, kesian, ilmu tidak mendapat. Orang yang menuntut harta berusaha, tidak akan hasil usahanya, mencari kekayaan, kecukupan, tapi hasilnya sebaliknya. Apa sebabnya? Dosa. Kasihan, modal ditambah habis, tambah lagi modal habis, akhirnya modalnya berhutang, habis lagi belum dibayar hutang, berhutang lagi. Ada yang masih mau menghutang, tapi dengan jalan riba, yaitu rentan atau bunga, karena terpalikit atau terpaksa dia berhutang untuk mencari modal walaupun ada bunganya. Ternyata akhirnya tidak ada hasil, bahkan menambah sakit pikiran untuk membayar hutang dan bunga hutang itu. Kalau seseorang pejabat mengerjakan dosa, tujuannya supaya orang-orang yang di bawah jabatannya tetap cinta sayang kepadanya, sehingga dia melaksanakan perintah tidak ada halangan rintangan. Asal sudah berkata, semua bawahannya melaksanakan. Tapi kalau pemerintah berdosa, maka orang yang di bawah pemerintahannya seakan-akan tidak mendengar perintahnya, bahkan berani mendemo, menentang kepada atasannya. Itu keterangan penjelasan dari akibat perbuatan dosa. Seorang ayah tidak ditaati oleh anak-anaknya
Seorang suami tidak ditaati oleh istrinya, seorang guru tidak ditaati oleh murid-muridnya, adalah penyebabnya dosa. Seorang yang membaca doa tidak dikabulkan doanya padahal dia menghajatkan kabul, akibat dari dosa. Seorang ahli ibadah menghajatkan ibadahnya diberi pahala, maka tidak diterima apalagi diberi pahala. Semua adalah dosa. Dosa-dosa itu kadang bisa kita meninggalkan selama belum mengetahui. Oleh sebab itu sudah dibicarakan dosa-dosa di anggota masing-masing sampai kepada anggota seluruh badan, supaya kita tahu dan memeriksa diri kita dari yang demikian. Kemudian dosa-dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar disebabkan 6 perkara. Di antaranya orang alim, tuan guru, apabila mengerja dosa menjadi dosa kecil itu besar, karena guru ada yang umpat nang mengikut di belakang, yaitu idolanya, nang mencintainya. Jadi keringkasan, orang yang jadi guru tidak ada dosa kecil. Semuanya dosa sidin adalah ganal, karena ada yang menurut lawan sidin. Tetapi apabila guru itu mengerja ibadah, maka papalinannya tadi pahalanya lebih besar juga daripada orang yang lain. Karena Tuhan adil. Jadi kalau dalam hadis man sanna sunnatan sayyi'atan ila akhir hadis, yang artinya kurang lebih siapa yang memulai pekerjaan yang jahat lalu ada yang mengikut, maka dosa dia tetap, maka seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, maka diserahkan pula kepada nang asal memperbuat itu. Balikannya, seorang yang berbuat kebaikan, dia dapat pahala kebaikannya. Ada yang mengikuti, maka pahala orang yang mengikuti tetap Allah membikinkan pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada orang yang mengikuti kebaikan tadi, maka diserahkan kepada yang asal memulai kebaikan itu. Jadi kalau seorang guru memperbuat satu dosa, dosanya jadi besar walaupun asalnya kecil karena dia ada pengikut. Kemudian guru itu memperbuat kebaikan 10, yang mengikut banyak juga, berarti menang ujung. Kalau kita membayangkan menuntut ilmu itu sangat berat. Pertama, duduk. Tidak ada olahraga, duduk. Nang kebiasaannya penyakit ginjal, gangguan ginjal karena banyak duduk. Kemudian ditambah lagi dengan penyakit jantung dan paru-paru karena kebanyakan berpikir, memikirkan yang dikaji itu, yang dituntut itu. Jadi terporsir
pikirannya itu kepada yang dituntutnya itu. Apalagi kalau keburu nafsu, tidak bisa membagi waktu istirahat. Maksud istirahat di sini tidur dan makan minum tidak teratur. Maksud tidak teratur waktunya dan yang dimakan dan yang diminum itu. Sangat berat orang yang menuntut ilmu ini. Kemudian memakai ongkos, kemudian terpisah lagi dengan pula warga, apalagi jauh. Kalau hasilnya tidak didapat akibat dosa, berapa rumit? Ini supaya mendorong pikiran kita cepat melaksanakan fardu ain, yaitu taubat, supaya yang menuntut ilmu mendapat ilmu. Demikian yang mencari harta dapat, yang jadi pejabat dikasihi bawahannya, yang menjadi suami dikasihi istrinya, yang menjadi abah dikasihi anak buahnya, yang menjadi guru disayangi muridnya, sampai kepada yang mencari ikan disayangi oleh ikan. Kalau mengucapkan dia berbuat ke dalam mulut jupung, kadang terbalik dah. Sudah pokoleh iwak imong melikit rokok, sekalinya angin berdiup, rokoknya tergugur, kikisannya gugur, jukungnya karam, iwak habis, bakunyung kada bisa. Tak tahu tubuh musibah. Kenapa jadi kayak ini? Dosa. Nah, kalau mbak bangun guring langsung menanjak jokong, siku kada dibasuh. Coba kalau kita memeriksa, kenapa jadi menuntut ilmu kada mau paham? Kenapa jadi hafalan hilang? Apalagi kada mau hafal. Hafal kada ada mau. Orang cepat mana hafal, seorang tak bulit-bulit kada mau hafal. Ada juga yang hafal sudah Quran, sekalinya sedikit-sedikit lihat saja. Dahulu aku aja Alfiyah itu hafal. Wah ini aku aja sebaik sudah hafal lagi. Dahulu Ibahul Mubham hafal. Wah ini kada lagi. Dahulu Jawharatul Tauhid hafal. Wah ini kada lagi. Kenapa juga hilang dan kena dosa. Dahulu aku nyaman benaga. Apabila sebulan dapat kiriman. Wesel duit. Iwak karing. Baras, nyiur, kelapa di hadapan sekolahan itu nah, batulis ini utuh naneng, ambil aja lagi motor bus itu singgah di hadapan sekolahan, weselnya batulis utuh naneng, di bujur kelapa nyiur tariwan iwak taring lawan gula abang, utuh naneng, membawa aja ke asrama lagi. Nang waya ini kenapa jadi niurnya kada datang, iwak karingnya buka, nang mengirimi kada ada lagi, maka diri sudah Tuhan bacari kada kawa aturannya nang Tuhan sudah rokoh ini
duit itu baelang ka rumah. Assalamualaikum. Kejar duit. Ulun disuruh nelang pian ka ae. Sebab pian kakak orang tua, ulun ni ading. Jadi ading daelang teh kakak. Nyawa siapa? Ulun 10 juta. Ngaran ulun 10 juta. Datang ading nelang kakaknya. Lamun sudah Tuhan garing pulang duit kadada. Ya Allah. Apalagi jaringnya sarumahan pulang tuli. Ngalih hebat diurus ini. Ini ulangannya bagi orang yang hanya mendatang hari ini. Datang hari-hari itu belain-belain orangnya. Nang sudah tetap nang mendengar bunyi rami umpat. Jadi supaya ada ini khusus bagi nang hanyar datang hari ini, umum bagi nang sudah. Ijazahnya kadang belum mencarikan sanadnya. Ini kisah orang tulis rumahan. Gawiannya berjual kambing. Hari hujan datang orang umpat menaung di teres sidin ujar nang benaung julak-julak umpat benaung di teres kian sidin tulis julaknya. Hari ini enggak ada berjual kambing, nang hirang, nang putih, nang kuning enggak ada berjual. Tak gohong ini nang naung bulet yang menaung tina terceleng-celeng mata sidin. Lalu makanan lumang jauh dari bini tuli dua. Umanya tadi ada orangnya datang angkar kambing jarko, ada berjualan hari ini. Ini ulunnya dilamar orang ujar rumah. Nang ininya tuli dua. Tahu aja naninya, unda sedot Tuhan itu seranang anu meja diurus kakada ka dihalagu kakada ka diberi makan ini kakada ka diongkosi kakada ka ujar pulang. Nalih depan kalau sudah tuli ini. Ayo mun dosa di telinga lagom tuli, dosa di mata lagom tepacul matanya. Ayo dosa di burung, suka burung pisang tarong kabarnya. Sang ada bangkak dia pisang. Ayo pisang bangkak apa berdosa di situ? Saban malam saban hari dipocok. Dosa kalau Allah mengutuk orang yang mengawini tangannya. Tangan diulah laki, tangan diulah bini. Ayo kalau punya bangkak, ini biasa dosa di mana di situ juga. Di situ juga Tuhan itu adil. Berdosa di mata dua siksaannya. Muntung juga, dosa di montong hati-hati. Kalau punya ada bepandar lagi, bagus gigi, bagus muntung, bagus bibir. Nang ujar guru dari itu bibir seksi. Tapi kalau bepandar, asalnya ya Allah. Ada tahu lagi ya, bepandar kayak Arab. Wayah ini kada ada suara lagi. Dosa dimuntung, lalu diambil Tuhan suaranya, kada timbul suara lagi. Apa-apa? Bini nang asalnya menyambut apabila datang di rumah disambutnya dari bini. Ini banyak datang dikantutinya. Kayak apa sakitnya hati. Anak yang sudah itu memiciki, mauruti, mengipasi, nang wayah ini ya Allah, maiji-iji. Kayak apa sakitnya hati. Yuk.
diri Tuhan sudah, bini kadang hormat, anak kadang hormat, duit berjauhan, nang kayak apa dosa semuanya. Pejabat pulang karena dosanya, baluman bangun guring sudah diampihi orang, guring baluman bangun sudah diampihi orang, jadi mahnya bangun bingung, ampih tahun lagi. Ada gampang antian, orang bakat di atas pohon gugur, ada gampang mandabuk, dosa. Jadi kita mendengar Jumat kala usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi fattaqullaha la'allakum turhamun. Menangis hati kita, aku wasiatkan diriku dan kamu berataan supaya kita mengerjakan suruh Allah, menjauhi larangannya. Tahu juga kah nang sama sekitar lagi nang dosa-dosa di dalam Tuhan itu tahu juga. Dosa di mata, di telinga, di muntung, dosa di tangan, di batis, di paruh, dosa di kemaluan, dosa di hati, tahu juga kah? Khotib yang membaca ittaqullah itu tahu juga kah? Namun menyuruh orang ittaqullah seorang belum takwa, nah pangarannya itu pahala ka dosa kah? Rasikunya ittaqullah luar biasa. Di antaranya lagi hendak banar, bakar rebutan rame-rame, limbahnya datang hendak bakar rebut, berjauhan orang, tak tinggal seorang diri. Nyamanlah. Artinya orang balisah bakumpul sorong. Jadi orang kadang mau bakar rebut sorong, balisah orang. Sebaliknya apabila kita sudah diberi Tuhan taubat, orang yang balisah hendak mendapat kita, tapi kita sibuk menghadap Allah yang memberi taubat. Karena taubat itu barian Allah. Walaupun kita berusaha, namun usaha itu adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Diulangi, kalau kita berdosa kada bertobat, hendak berkumpul lawan orang menjauh. Tapi kalau kita diberi Tuhan taubat, orang hendak berkerubut kita sibuk menghadap Tuhan yang memberi taubat. Jadi orang yang lepek, sorong lawan Tuhan kasih. Disinilah duduknya perkataan guru-guru kita diambil dari kitab-kitab agama yang sahih, yaitu min alamatil iflas al-istiqnas din. Tandanya orang bangkrut di akhirat, yaitu kada kawa manyan diri, katuju bakumpul-kumpul, tidak ada waktu tanpa bakumpul. Itu tanda rugi, tanda iflas, tanda apa? Bangkrut. Tuhan memberi taubat lawan kita, kenapa kada dihadapi? Manusia yang kada memberi apa-apa, kenapa jadi siang malam dikarubuti? Mahadap nang kada berbuat baik lawan kita, meninggalkan nang senantiasa berbuat baik lawan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini banting setir hati. Aku hidup sudah berapa tahun, menghadap makhluk berapa tahun, menghadap Allah berapa bulan. Diperhitungkan. Orang memandang, kita menyandang. Rasulullah bersabda, li waktun la yasa'ani fihi ghairu rabbi aw kama qala. Aku ada bisi waktu tertentu nang kada boleh orang lain mengganggu gugat. Hanya Tuhan aja lawan aku. Sejarah guru-guru kita, semua di akhir umur beliau adalah meninggalkan masyarakat. Itu sejarah. Sayyid Amin Qutbi berapa tahun? Ma yashuhun nas wa tarakad daras illa wa qa'ada fil layl. Kada melihat manusia sikungkung lagi dan kadang mengajar lagi, melainkan di rumah aja. Berapa tahun? Allah yarham Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Garsek. Berapa tahun? Berapa puluh tahunnya di dalam kamar sendirian. Sehingga Habib Ali Sohibil Maulid menyuruh muridnya yang bernama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, nang kuburnya diambil ubah. Datang ke Indonesia di Surabaya, lalu sidin di Surabaya aja. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi murid oleh Habib Ali nang siwon nang mengarang maulid Simtud Durrah. Maka dengan izin Allah, Habib Muhammad bin Idrus masuk ke kamar khalwatnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, menyuruh Habib Abu Bakar keluar dari kamarnya. Jangan di kamar khalwat lagi, keluar. Sahihnya berapa puluh tahun meninggalkan pula warga jiran dan masyarakat karena menyukuri nikmat Allah, karena membulatkan tawajuh kepada Allah. Muha kita sebagai bukti hati. Kalau hati menghadap ke hadapan, muha menghadap ke hadapan, mustahil menghadap ke belakang. Bujurkah? Bujurkah? Kalau menghadap ke belakang, mustahil menghadap ke hadapan. Begitulah hati. Kalau menghadap kepada Allah, mesti membelakangi yang lain dari Allah. Berapa umur kita sekarang, pikiran hati kita kemana menghadapnya, dihitung-hitung. Apalagi kita ini termasuk kurang sugih, nang diberi Tuhan banyak duit. Pabila menghadap nang menyugihakan itu, pabila apalagi kita dianggap menjadi pangkat nang tinggi. Pabila hendak menghadap nang memberi tinggi pangkat itu, apalagi kita diberi Allah Ta'ala banyak bisi anak. Apabila hendak menghadap nang memberi anak sejurut itu, apalagi diberi Tuhan kesehatan. Apabila hendak menghadap nang memberi kesehatan, nang kada pernah garing lalu-lalu sampai umur 60-70 kada ada penyakit napa-napa. Ujar keurutan kada ada angin, ini angin aja hinap. Ujar dokter kada ada penyakit napa-napa, paru-parunya. Nah,
jantung, nah, lipar, nah, usus, nah, ginjal, nah, mata, nah, telinga, nah, kuping, nah, darah normal, kolesterol normal, kalsium normal, kalium normal, natrium normal, gizi normal. Kadang-kadang sekali kenapanya? Keadaan sehat juga bulan. Hendak guring langsung mengaruh. Hanya kamu harap awal datang sudah duit orang main juri. Apabila hendak tawajuh kepada Allah, mahadap Tuhan apabila dengan membelakangi yang lain dari Tuhan itu. Apabila apalagi jadi guru panuhannya pulang di kampung di daerah, jangan menguluakan orang-orang yang lain membelakangi Allah. Kita hendaklah menjadi contoh supaya orang lain menghadap Allah. Jangan menjadi contoh orang lain membelakangi Allah. Kecuali kita darurat terpaksa, maka baru kita keluar dari rumah. Ini masanya sudah kita di rumah. Ada zamanus sukut wal wujumul buyut. Ini masanya sudah jangan banyak omong. Ini masanya kita jangan keluar rumah. Kecuali darurah. Almarhum Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sajjad Darsekali. Tatkala sidin keluar dari kamar menuju masjid hari Jumat, sampai ke hadapan pintu masjid di Gersek, sidin balik. Boleh ke rumah? Ditanya oleh kawan sidin. Kenapa Habib jadi boleh? Ujar sidin yang di masjid itu orangnya kada cukup 20, sedangkan sembahyang Jumat syaratnya 40. Ini kada sampai 20. Ujar yang bertakon maka hibak sampai keluar-luar. Itu kambing samunyaan, palihat unda. Mau apa? Mau apa? Siapa yang bujur? Nang salah memadahkan sidin munafik kada sembahyang Jumat. Padahal sidin melihat dengan hakikat sidin bahwasanya nang disuruh sembahyang Jumat manusia. Tapi kalau kambing sekadar datang dalam kitab urusuklah kambing wajib sembahyang Jumat. Lamun hakik pang bini-bini urusuk nang mandang lelakian macam apa Jumatnya? Sesudah sidin garing, urang banyak beelangan, lalu menakunakan dan Habib Abu Bakar siapa ganti tiang. Ujar sidin ada, berdia, siapapun ada, siapapun ada. Akhirnya tongkat sidin ini diambil sidin, dihamputkan sidin ke situ. Disambut oleh Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, kata pang kecil Surabaya. Mbak disambut ditium yang bakas ditingkutingnya. Ujar Habib Abu Bakar, gantiku Muhammad bin Husin Al-Idrus Al-Fatihah wa hadratin Nabi. Langsung Habib Muhammad gantinya khalifahnya. Habib Abu Bakar itu nama apa? Nah, bin Muhammad As-Sajjad Darsek. Summa man halla darsek Rusyabihu sahaba. Habib Abu Bakar Nabi Darsek itu
mulhaq bis sahabah. Dibuka akan hijab setiap waktu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Haji Sufyan, anak tuan guru Haji Salman Jalil, pernah berdapat dan bersalaman lawan Habib Abu Bakar ini. Jadi tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'a man ra'ani. Perlu orang-orang dahulu itu perlu benar melihat mata yang dua biji ini melihat lawan wajahnya orang soleh. Orang soleh itu tadi sudah dibukakan hijab melihat Rasulullah SAW. Hadis ini tadi benar. Kalau ada nang di hatinya masih ragu-ragu lawan yang menyampaikan hadis ini, tolong berdiam-diam aja. Memang ini hadis yang menyampaikannya orang berdosa. Jadi kalau orang kata tujuh lawan yang menyampaikan hadis, lalu macam-macam masalah hadis dia umpatakannya. Inna lillahi rijalan man nazara ilaihi nazratan sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Allah Ta'ala mempunyai beberapa hamba. Siapa memandang dengan mata kepada hamba-hamba Allah itu, sekali aja memandang seumur hidup, niscaya ia beruntung. Seumuran tidak ada lagi disertai binasa dan celaka. Kemudian ya Habib Abu Bakar gersek. Sesudah menunjuk tungkatnya ini dipegang oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, kata pang kecil yang disebut Habib Nyon. Seluruh badan sidin itu yang kelihatan kan, batis sidin lawan tangan, lawan muha, lawan panggulu yang kaya lampu nyon, putih nyarah. Habib Nyon, anak sidin pertama Husis meninggal di Gersek. Lancak datang ke Martapura, meninggal. Nomor 2 anak sidin Abdurrahman masih hidup di Surabaya juga, bersebarangan rumah lawan almarhum. Nomor 3 Syekh Adin Abdurrahman masih ada, dan lancak 2 datang ke sekumpul sini. Nang banyak datang duduk minta aja. Kagak bisa membunuh. Waladul asad la yakunu illa asad. Biasanya kalau macan, anaknya biasanya pada mau kucing. Betul. Inna sirran aba ila syakka yu'tahul banuna bil jiddi fisarihati. Bahwa rahasia-rahasia dari Allah
Kada ragu-ragu lagi akan diwaris anak cucunya yang beramal soleh. Kalau anak cucunya amal kada soleh, maka inya mahjub, kada dapat waris. Kemudian Habib Abu Bakar waktu malam Jumat maulud di sana, lalu disilin bepander, apabila aku habis umur, anjurakan kena mulai di rumah ke kubur sambil memukul terbang. Lalu ada yang bertakun, karena apapun maka mati. Kematian anjur mayat ke terbang, kenapa? Ujar sidin Habib Abdul Qadir, as-sajjab dua nang sudah dikubur, bapasan Abu Bakar, lamun nyawa kena mendatangi unda, tolong bawa akan terbang, pukulakan unda dan dawan lawan suara terbang lawas bener kada mendengar terbang. Nah, mun urang melah kada katuju lawan menyampaikan kisah ini didustakannya. Inya apabila sudah hati kada katuju, napanya aja sudah kada menerima lagi. Tapi kalau hati katuju, ia nang ujar istilah toh. Apabila cinta sudah hidup, maka babanu katiak rasa satruk. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Kemudian pas malam Jumat baca maulid, rahat asrakal pukul terbang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang ke rahmatullah Habib Abu Bakar. Malam ini malam apa? Nah, kemudian dilaksanakan terbang dipukul sambil mayat dibawa dari rumah ke kubur. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji. Ketang. Ya Rasulullah, sambil menangisan lemah anjur. Gantinya Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus. Macam apa riwayat Habib Muhammad? Setiap hari Minggu di dalam masa kurang lebih 8 tahun berjalan gratis mulai di Surabaya ke Gresik. Coba bayangkan, dari Surabaya ke Gresik berjalan gratis, limbah panas singgah lagi. Sampai pada hari Abu Bakar, apa galian Mami Kiki. Nah, Mami Kiki Bang hari Abu Bakar. Lamun dipenderi sidin mendangari, mun hari Abu Bakarnya kada bapandar sunyi. Kalau pang datang hendak memenderi, kada. Datang itu hendak mengambil berkat, bukan datang hendak baca ramah. Ini ada juga orang membelang kayak orang soleh. Inya nang omong, inya nang berbicara. Nah, itu ngarannya bahlul maknanya bungul. Ini apabila Arab tak inti bahlul dinya bungul tak. Jadi ada kisah orang Arab apa dalam Cina, ujar Arab inti bahlul, ujar Cina lawan kawannya apa kan arti bahlul itu? Ujar kawannya membunguli, arti bahlul itu sugih. Jadi si Cina membalas, kalau begitu ujar Cina, enti hai Arab lebih bahlul daripada anak, sebab enti banyak tokoh-tokoh hai punya.
Habib Muhammad bin Husain Al-Aidarus gantinya. Ringkasnya kita ringkaskan aja Habib Muhammad bin Husain. Sidin itu pernah satu kali hari Jumat. Bukan hari Jumat. Satu kali duduk di hadapan rumah itu ada kursi. Duduk. Kemudian berpikir di dalam duduk ini bahwa setiap 40 dari umat Islam berkumpul di situ ada yang menjadi waliullah saikum, nang mustajabud dakwah saikum. Nah, Sidin memikirkan siapa satu dari 40 ini, siapa orangnya. Sekalinya ada orang berjualan kacang, berjual kacang goleng-lengkeng itu nah, berombong, jual kacang, kacang. Lalu sehingga kalau ada Habib Muhammad ana wahab min arba'in, lalu ini menunjuk pulang kan di hati Habib siapa orang yang satu dari 40. Sekalinya kan menjual kacang ini malah pas rombongnya ulun gitu satu di antara 40. Baik, menjual kacang pulangnya coba. Minta jadi kita nih itu pang kata. Nya orang wali itu ada 4. Ada 6 Sidin kada tahu diri Sidin wali. Tapi orang tahu Sidin wali. Jadi orang beratan kada walinya mengiktirat Sidin takutan mati kada beriman. Nang kedua, orang kada tahu Sidin wali, dianggap orang manusia biasa aja. Sidin tahu, nang Sidin diangkat jadi wali, Sidin nang maampuni, memaafi kesalahan orang, selamat dia. Nang ketiga, Sidin tahu orang wali, orang tahu juga, ini nang nyaman benar. Sidin mengasihi, orang menyayangi. Ramai benar ini. Nang keempat, Sidin kada tahu, orang kada tahu. Jadi Sidin bisa carikan, orang mau ulang tarik. Ini yang berbahaya. Oleh sebab itu guru usuf kada wani penyarikan. Busia guru usuf wali. Apa rasanya guru usuf? Minum banyak guru usuf. Sebab apabila wali Allah Ta'ala hatinya itu marah, orang yang dimarahinya itu iman malacung. Sudah kada iman lagi. Bahaya. Napa lama hendak menahan marah orang ini maulah supaya sisi marah. Kada kau tahan lagi, kada kau dibendung lagi, masing menyuruh Sidin cari. Kasidahnya yaitu Sayyidillah yal aidarusi, Sayyidillah samsi sunusi, Sayyidillah mu'ayyan nuhusi, al-madad yal aidarusi. Ya Habibi ya Muhammad bin Husain al-Fakhr al-Amjad. Ya Muhammad bin Husain itu dah Fakhr al-Amjad. Nuruhu fil kauni Ahmad al-madad yal aidarusi. Nah, kenapa kita jadi kada tahu lawan wali Allah Ta'ala? Padahal wali Allah Ta'ala itu jelas saja Quran memadahkan tandanya, hadis memadahkan tandanya. Kenapa kita masih kadang melihat saja? Nah, kalau Quran memadahkan,
alladzina amanu, orangnya beriman, wa kanu yattaqun, orangnya takwa, lahumul busyra, orangnya mimpi bagus-bagus, fil hayatid dunya, di dunia, wa fil akhirah. Sebelumnya itu lagi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kada ada takutan selain Allah, kada sakit hati. Orang sakit hati itu kada ada, takutan lawan Tuhan aja. Quran memadakan ada tanda-tanda wali. Nah, hadis memadakan pulang, apabila Tuhan cinta lawan hambanya, maka Tuhan memanggil Jibril. Hai Jibril, aku cinta lawan si Anu, ikam cintai akan dia. Maka Jibril mencintai si Anu itu. Kemudian Jibril mahabarakan lawan malaikat yang di langit berataan. Hai malaikat yang di langit berataan, bahwa Allah cinta akan si Anu manusia. Aku disuruh mencintai, maka aku cinta akan dia karena menurut Allah. Kamu aku suruh cinta lawan si Anu itu, maka semuanya malaikat mencintai orang itu. Padahal manusia ya, dikenal oleh orang di atas langit, ma'lumun fis sama, tapi majhulun fil ardi. Ajaib, orang-orang yang di bumi ini banyak yang kada tahu. Ada lagi summa yudha'alahu al-qabul fil ardi, ada fil ma'i. Kemudian Allah Ta'ala ma'andaki qabul di muka bumi ini macam-macam. Qabul artinya diterima orang, dikasih orang. Ayat Quran lagi ada, barang siapa beriman beramal soleh, maka Allah Ta'ala menjadikan di hati orang-orang cinta kepadanya. Sayyi'allahu ar-Rahman muda. Banyak orang yang ketujuh, banyak orang yang ketujuan sayang yang sini. Kenapa kita ini masih aja lagi ragu-ragu lawan orang yang sudah jelas cetalnya itu? Kenapa jadi masih ragu-ragu? Hajin iya jiwa sako. Karena kita berdosa. Hadis menunjukkan ini. Ulun lawan guru usuk, ulun cermin bagi guru usuk, guru usuk cermin bagi ulun. Jadi kalau ulun melihat di badan guru usuk ini bagus, berarti ulun yang bagus. Paham tak? Apabila guru usuk melihat nang bagus-bagus di awak ulun, berarti guru usuknya nang bagus. Sebab ceramin, coba lamun kita berceramin, di ceramin itu ada misalnya tahilalat, nang batahilat itu ceramin kan kita. Hah? Nah, jadi selama kita melihat aibnya orang, menunjukkan dengan dalil nang hadis sahih ini bahwa kita mengaib itu, bukan si ceramin. Jadi kalau orang telah melihat aib seseorang, berarti menurut hadis ini itu aib sinang melihat, bukan sinang dilihat. Lamun tahu di hadis ini, lamun kalau tahu di hadis ini, unda kasat melihat aib orang, unda wali tumbal. Al-mu'min mir'atun lil mu'min. Ini biasa bahayanya orang-orang yang suluk. Orang yang suluk itu dalam amal sesuai seperti anjuran Nabi, biasanya melewati makam kasat istri. Artinya dibukakan alam, melihat alam, baik
nang di hati orang, nang disembunyikan orang, itu dibukakan. Lalu ngarannya kasyaf hissi. Nah, di sini bisa melihat nang kada baik. Itu menunjukkan menurut hadis ini inya nang masih belum baik. Lamun inya sudah bersih, ini ada hubungannya dengan nang akan kita bicarakan taubat tadi. Kalau orang sudah taubat bersih, nang dilihatnya itu semuanya nang bersih. Nah, ini sebagai karena bukti taubat nang diterima. Bukti taubat nang diterima ada melihat lagi akan nang kada baik. Nang dilihatnya nang baik saja. Apabila melihat yang baik saja, nang digagangnya tentu nang baik saja. Manusia apabila melihat yang baik, kerjaannya mesti yang baik. Nang jadi mengajar yang jahat, kalau melihat yang jahat itu, dari mana datangnya cinta? Dari mata jatuh ke hati. Betul? Hukumnya taubat daripada dosa adalah fardu ain. Arti dosa sesuatu yang membimbing kita dari Allah. Adapun waktunya taubat itu fauron sigrah, yakni aqbah tirafha, limbah mengerja dosa langsung, jangan makena-kena. Ala kulli mukallafin, atas orang yang balik berakal. Arti taubat itu pertama menyesal hati atas perbuatan dosa itu. Menyesal. Ya ka orang telah bagawi atau memakan riba atau korupsi atau menapal atau menerima tapal sogok dan sebagainya. Inya itu menyesal. Nang kaina program menyesal yaitu sakit hati. Jadi lamun balun sakit hati itu belum menyesal. Umpama seseorang laki kada kawan menapakahi bininya, lalu inya menyesal, sakit hati si laki, kada kawan menapakahi bini, lalu mencita-cita di hatinya, kada hendak lagi nang kaya ini, lalu berusaha, berikhtiar untuk menapakahi bini. Jelas saja. Nomor 2, meninggalkan segala dosa yang digaulinya itu. Tadi menyesal, sakit hati. Nang kedua, malapas, meninggalkan. Ya ka asal kata riba, anti. Ya ka asal korupsi, anti. Ya ka asal menapal, menyogok, menerima, ampi. Ampi sudah. Ampi sudah. Nomor 3, mencita-cita di hatinya, kada hendak membuliti lagi sampai mati akan dosa karena sama-sama takut akan Allah. Nomor 4, membaca kalimat-kalimat taubat seperti astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian, jikalau dosa itu tadi meninggalkan yang fardu, contohnya sembahyang. Setahun orang mukallaf ada sembahyang, maka tambahannya diqobolah sembahyang yang setahun itu. Itu misalnya.
Lamun dosanya itu berhubungan dengan manusia, seperti mengambil hak orang, niscaya ia membulikakan, menyerahkan hak orang itu. Ya katana kalah bakasnya malalar, ma'alih patek. Bulikakan anak ampun orang itu bulikakan. Bulikakan. Segera, jangan pengaja, jangan nggak ada raya, kada usah. Langsung aja. Ya kak, tapi kada datang lah di rumah sini, kada datang. Tahu di tangga. Mengambil sandal orang, mengambil handphone orang, mengambil jam tangan orang, mengambil Honda orang, sepeda motor, mengambil kaca spion orang. Ada kalau di motor tuh kaca yang diikat tuh kaca spion apa? Nah spion itu mas spion itu apakah orang bunyi spion itu? Bulikakan, minto. Bulikakan jangan supan jangan malu-malu. Nah aku tuh nah ambil ketika mau bulikakan jangan supan. Inilah hendak bertobat. Lamun harta rakyat bang, sekian triliun bulikakan. Bulikakan. Jangan malu-malu. Bulikakan. Lamun sudah kadang membulikakan, lalu dicari jalan supaya dihukum. Lalu siapa lurungnya mencegah jurusan ke penjara? Lurung sini. Lalu ditapali, barataan lurung-lurung tadi ditapal, ditutup, lalu pada kau jalannya lagi. Umpama, nah kasihan tadinding seumur hidup kawan Tuhan. Sembahyang kada kawa khusyuk, karena khusyuk orang mengatakan Allah. Biar ilmu segodang kada kawa khusyuk, dosa mahalana. Jangan bukan hendak khusyuk, mulai Allah Akbar sampai Assalamualaikum ya Tuhan aja. Waktu nang usolli aja gini montong tak boleh usolli. Astagfirullah. Nawa itu usolli. Astagfirullah. La hawla wala quwwata usolli. Maksudnya nang iya aninya para pargop, imam para pargop sudah para pokok. Lagi nanti imam hanya wajah hingga usul astagfirullah astagfirullah limbahnya ada fa idza faraghta fansab Allahu akbar. Jadi pakai hal membaca aja langsung orang baca subhanallah subhanallah rabbil alamin adanya sup dan dia ujar kawan dia sup ayam bawa sebenarnya itu apa lah mendosa kada kawa khusyuk jangan hendak khusyuknya Tuhan aja membaca Qur'annya jadi luput. Basulah tuntung Fatihah, lalu ayat ya ba'abak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang ya Allah aja kasih. Ba'abak membaca ayatnya. Ada tahun yang haram. Ini misalnya contoh. Fatawat lahu nafsuhu
la ahifatalah fatalahu wa asbahaminal hasirin. Lagunya aja lagu orang Manda, bacaannya luput pulang diturang faqawwa'id sidahu nasuhu qadra akhi faqatalahu wa'afhan nasuhi diturangnya kada fatawa'at lahu nasuhu la ahli faqatalah, maka tabur dia jiwa kabar hujan biar aja juga itu make-nya biar aja jangan yang mati. Belah balikan perasaan. Nah, guritakan Honda orang, sepeda orang, kopi orang. Kopiah orang datang haji, orang datang haji menjamur kopiah di dapur di tunggul dapur tuh nah dianggap situ. Malam hari teringat dapur tikin itu datang maling berdua. Biasa aja maling orang untuk datang haji ini keujuran banyak kali tamu, pasti guringnya guring mati. Datang ini berdua. Kalau berkopiah berdua nih, sikong di luar, sikong di dapur. Nang di dapur ini melihat kopiah ada, nang nyata aja gini sudah. Kopiah dipakainya, sangkan nang di luar, tuan hajinya nang turun, nampun lobok lah di luar, sangkan nang di dapur, ya kan, tuan hajinya bangun, lalu memberak-berak awal hingga terpisah. Beberapa sampai cahaya subuh. Kalau dasar nur itu, limbahnya ada nur subuh, inyawa ke kau leto, kau leto. Kenapa? Ini ada jual kopiah haji jadi maling lah. Hari Sabtu habarnya banyak banget maling. Hanya niatnya anak baca tuntutan hari Sabtu napa? Orang kan menukar ada yang menukar itu menukar ini, membuka kalau baru selesai dilihat nyari maling, oh berduit yang selesai. Pak namanya tinggalnya ke lain. Nang maling ini kawal dua pulang, sudah habar sama. Nusia 60-an ribu itu di mana mencari? Nah menjadi dasar niatnya juga tak datang nak baca tuntutan. Honda orang lah ditonton, selete orang lah, handphone orang lah, macam-macam, sandal, burikakan, ampun orang diburikakan, hak orang, lamun kada kawal lagi memburikakan atau rasa sayang. Anda memulihkan nantinya kan kacamata ini adalah anu kadang lagi orang berulah. Jadi sayang macam apa? Nah ini kacamata pianna, ulun ambil, ulun hendak memulihkan, tapi ulun sayang jadi ulun minta dia aja lah, minta hal aja, ayu aja sih dia. Yang sudah ketinggalan zaman itu kan apa juga. Nah, jadi hukum yang kedua.